Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 24 Juli 2023 tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga tema kita yaitu mengenai sampah online. Kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita menuju ke Pak Arief Sudibyo terlebih dahulu nih. Nah, untuk sampah online ini sendiri, tercetus idenya untuk adanya aplikasi sampah online ini dari mana, Pak? Ya, sampah online ini sebenarnya ya awalnya ide seperti tadi ya. Terus kita lihat biasanya kan kalau digitalisasi ini lebih bisa membantu kan. Nah, kebetulan saya punya kenalan kawan-kawan startup gitu kan. Saya tanya bisa nggak buat aplikasi yang sejenis Grab gitu kan atau ojek online. Maksudnya gimana kata dia kan, mempertemukan antara pemulung dengan masyarakat. Oh bisa, sederhana itu kata dia kan. Nah, akhirnya kita melakukan riset kecil-kecilan. Siapa yang kira-kira yang bisa melakukan download. Memang kalau untuk market kita ibu-ibu sama milenial, karena bapak-bapak terkadang kalau kita suruh gengsi dia, karena berapalah sampah palingan sedikit demi sedikit. Dan bapak-bapak juga mungkin bukan urusannya ke dapur kali ya, mengenai sampah kali ya kan. Iya. Nah, baik. Akhirnya kita tanya sama ibu-ibu, Bu, gimana kalau misalnya dipilahlah sampah dia, kita edukasi mereka. Nah, edukasi juga nggak masuk, capek Pak kata mereka kan. Kita pilah aja, saya bilang kan, terus ada duitnya. Oh, gimana ceritanya ada duitnya? Gitu, nanya kan. Berarti kalau ada sampah ini dipilah terus ada reward dalam bentuk duit, ibu mau? Oh mau, kata mereka kan. Terus anak-anak muda kita tanya juga kan, ya om ini sampah kadang kan banyak. Nah dari sinilah kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat ini mau terlibat asal ada rewardnya. Oke. Nah itu, alhamdulillah juga kita sudah kerjasama dengan Pegadaian Syariah. Ternyata ada namanya tabungan emas. Jadi dengan Rp10.000 saja, misalnya mereka punya saldo, itu sudah bisa ditukar dengan tabungan emas 0, berapa gram gitu ya, termasuk juga dengan saham itu bisa. Jadi dari sana setelah kami riset sedikit dan kami yakin udah kita Oke, baik. Nah, untuk pendirinya sendiri itu berapa orang? Apakah sendiri atau? Ada 2 saya. Oh, ada 2 ya. 2 orang teman ya. Baik. Nah, kita kembali nih ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, kita kan lihat nih masih mengenai sampah juga nih ya kan. Nah, untuk yang pengangkutan sampah ini sendiri, bukan sampah-sampah yang kita lihat di masyarakat Bengkulu nih, di gereja masyarakat Bengkulu. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup yang bergerak untuk mengangkut sampah tiap paginya itu, atau ada dari pihak ketiga atau pihak kedua? Pak, boleh dijelaskan gak sih? Karena tiap pagi itu sembrot sekali kalau kita lihat di Bengkulu ini sendiri. Ya, jadi kami ada pengangkutan sampah ya. Pengangkutan sampah yang kami tangani, yang rutin kami lakukan, itu adalah kawasan komersil. Nah, itu tiap hari? Tiap hari diangkut. Tiap pagi. Ya, tiap pagi jadwalnya itu ada pengangkutan. Mulai jam 5:30 pagi, itu kalau kawasan-kawasan pertokoan itu sudah mulai diangkut. Sedangkan pasar itu 2 kali, yaitu pada malam hari dan pagi hari. Malam hari sekitar jam 7:30 itu mulai kita angkut, karena aktivitas perdagangan ya itu sudah mulai berhenti di yang 7:30. Tetapi ada ya di jalan-jalan tertentu di pasar yang seperti Panorama misalnya, atau di pasar Minggu itu malam mulai ada lagi begitu. Beraktivitas lagi, tetapi dia beradanya bukan di areal tengah-tengah pasar, tetapi dia di pinggir-pinggir begitu, di tempat-tempat kawasan tertentu yang agak terang, yang agak bersih gitu, agak terang. Nah, di situ dia. Nah, di situ kami angkut di subuh hari. Mulai jam 5 pagi itu sudah kita angkut supaya nanti pedagang yang siangnya itu sudah beraktivitas ya, sudah dalam keadaan bersih. Itu untuk yang di pasar. Nah, sedangkan untuk di kawasan pemukiman itu kami insidentil karena sebenarnya bukan kewajiban kami. Kenapa? Karena bukan kewajiban kami. Ya, di situ dijelaskan, di dalam perda sudah dijelaskan. Ketika warga masyarakat mendapatkan pelayanan langsung oleh pemerintah,
itu dia wajib membayar retribusi. Oke. Nah, sedangkan kawasan-kawasan pemukiman itu tidak kami pungut retribusi. Nah, kawasan pertokoan tadi, komersil tadi, perkantoran, ya pasar-pasar itu kami pungut. Ya. Seperti pedagang kaki lima misalnya, kita pungut 500. Pedagang pasar satu hari 1.000. Toko-toko satu bulan misalnya itu 30.000. Ada yang 40.000. Kalau dia nginap situ, restoran ada yang 50.000. Hotel begitu juga. Nah, itu ada di dalam perda tercantum. Karena menjadi objek retribusi. Nah, di kawasan pemukiman, nah, karena kita ingin wilayah kota Bengkulu ini bersih, kami hanya sifatnya menyisir. Menyisir, ada sampah-sampah yang liar, itu perlu kita bersihkan di tempat-tempat di jalan-jalan umum. Nah, sesungguhnya kawasan pemukiman itu, dia bisa bekerjasama dengan pengangkut swasta atau LPM. Dia membayar iuran. Nah, iuran ini, itu berdasarkan kesepakatan antara si rumah tangga penghasil sampah dengan si pengangkut. Berapa sih yang pantasnya? Apakah mau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, apa seminggu sekali? Nah, udah tuh jaraknya juga antara jarak rumahnya ke TPA. Nah, jadi itu kita hanya mengatur regulasi saja. Iuran ini itu tidak masuk ke kas daerah. Oke, baik. Iya. Kalau yang iurannya lewat LPM ya? Iya, LPM tidak masuk ke kas daerah. Untuk mereka, dari mereka. Jadi si penghasil sampah yang untuk pengangkut sampah dengan mempertimbangkanlah biaya pengangkutannya, BBM-nya, biaya apanya, pengadaan peralatannya, upahnya, jasanya, begitu kan. TPA kita sendiri di mana, Pak? Di Air Sebakul. Di Air Sebakul. Iya. Baik. Nah, kalau dulu Pak kita tuh pernah lihat yang namanya kayak truk yang didiamin di satu tempat. Iya. Nah, sekarang ini udah nggak ada lagi. Iya, Itu benar. kemana itu seperti apa untuk penanggulangan sampah sendiri di Bengkulu? Iya. Itu namanya, kita kemarin ada ikut partisipasi ya, berupa kontainer namanya. Kita letakkan di kawasan-kawasan pemukiman. Tetapi kita terdesak. Oke. Nah, terdesaknya kontainer-kontainer kita letakkan itu banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Oke. Kenapa? Karena di lahan masyarakat, di lahan kosong. Nah, sejalan dengan pertumbuhan penduduk ya, ini lahan kosong semakin sempit. Nah, warga masyarakat yang ada lokasinya dekat dengan TPS kami sebut itu kontainer tadi, itu menolak, Pak bau Pak, kami nggak tahan Pak, tolong angkat Pak. Yang punya lahan pun nggak mau juga, tanahnya itu ditempatkan buang sampah. Nah, kita pada awal tahun yang lalu, ya bulan Januari itu ngambil kebijakan tahun 2023 awal tahun yang lalu kita ambil semuanya. Nah, kontainer yang ada di kawasan-kawasan pemukiman yang kita sebut TPS tadi, tempat pembuangan sementara, itu kita angkat. Nah, kita kembali ke perda sajalah. Nah, karena memang kita tidak mampu dari segi anggaran juga, dari segi untuk menyiapkan tempatnya juga nggak bisa Pemda menyiapkan lokasi lahan, pembebasan lahan nggak bisa juga karena mendapat penolakan. Nah, itu yang kita lakukan. Baik. Nah, kita beralih dulu ke ini nih, ke Bang Arif lagi nih selaku Salin ya, sampah online. Nah, untuk kriteria sendiri yang akan semisalnya kita mau menjual nih untuk ataupun ada juga di rumah-rumah warga yang memiliki sampah yang ingin mereka masukkan ke aplikasi tersebut. Ada kriteria nggak sih untuk kita masukkan atau kita fotoin nantinya untuk sampah-sampah tersebut? Jadi kalau masyarakat sudah download di Play Store ya, diketik aja Salin sampah online gitu ya. Ketik, nah setelah mereka download, nanti akan tampil sampah yang bakal diambil oleh Salin. Nah, untuk sementara ini tahun 2023 kami masih fokus sampah-sampah anorganik yang memang punya nilai jual, kayak plastik, kertas gitu ya. Nah, memang untuk tahun 2024 target kita nanti sampah-sampah yang kayak sayur-sayuran itu sudah kita ambil, kita olah untuk membuat maggot misalnya kan, didaur ulang lah ya. Ya. Cuma memang di tahun 2023 kami memaksimalkan di sampah itu dulu. Nah, setelah nanti masyarakat bisa milih misalnya sampahnya kertas. Setelah mereka klik kertasnya nanti kertas apa nih? Karton, kertas telur, pilihannya lagi ya. Pilihannya lagi nanti. Nah, setelah itu juga berapa setelah mereka foto ada pertanyaan juga berapa beratnya, karena kalau 100 kilo nggak mungkin kita pakai motor ngangkutnya, pasti harus pakai mobil.
gitu. Dan ini juga tidak Itu nambah biaya lagi kalau kita misalnya pakai Enggak. mobil atau motornya sendiri. Karena ini kan memang pola pada umumnya ya. Karena kami salin ini kan hanya sebagai aplikasinya saja, sebagai regulator. Oke. Jadi kami tidak bersaing dengan pemulung, tidak bersaing dengan LPN, tidak bersaing dengan pihak ketiga swasta ya. Jadi nanti ketika pemulungnya juga mau antar ke bank sampah, ya silakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah sebelum lanjut, mungkin kan kalau kita belanja online itu kan ada ongkirnya. Ini ada ongkirnya juga atau seperti apa? Nggak ada. Oh nggak ada. Karena memang awalnya kan ini memang transaksinya kan yang konvensional kita rubah menjadi digital kan. Oke. Pemulung kan juga pasti keliling. Mhm. Ketika mereka ngambil sampah kan nggak ada kena cas ongkir di sana kan. Oh gitu. Jadi jangan khawatir ya kan, Iya. nggak bakal ada ongkirnya. Iya. Karena mungkin keberatan nantinya masyarakat akan ada biaya ongkirnya juga. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Oke baik. Kalau gitu pemirsa di rumah kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.